Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Zahra. Saya Fauzia Ainun Bintang Sregar. Saya Ahmad Sulaiman. Saya Vera Yuliani. Saya Ilmia Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmail. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Ekonomi dan Kesejahteraan Umat Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan sistem ekonomi kufur buatan manusia. Secara dasarnya, pengelolaan kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki mencakup dua kegiatan, yaitu 1. Pembelanjaan harta atau infakul mal. Pembelanjaan harta infakul mal adalah pemberian harta kekayaan yang telah dimiliki. Dalam pembelanjaan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntutan bahwa harta tersebut haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak fisabilillah, membayar zakat, dan lain-lain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah, dan lain-lain. Baru kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah atau harus. Dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk suatu yang terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram, seperti minum keras, babi, dan lain-lain. 2. Pengembangan harta atau tanmiyatul mal adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki wajib berkaitan dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum, Islam telah memberikan tuntutan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual beli, perindustrian, maupun perdagangan. Konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini, atau 1500 tahun yang lalu. Karena ekonomi Islam merupakan bagian yang telah terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam yang diyakini sebagai konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Ilmu ekonomi sebagaimana ilmu kemanusiaan lainnya sampai saat sekarang ini tetap sebagai ilmu dalam proses diterima atau ditolak. Ilmu ini belum sampai atau tidak sampai kepada titik kematangan untuk menetapkan suatu paham yang benar. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam harus terkait dengan syariat Islam, sebab segala aktivitas manusia atau termaksud kegiatan ekonomi wajib tunduk kepada syariat Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu konsep penyelenggaraan kegiatan kehidupan perekonomian baik yang berhubungan dengan produksi, distribusi, ataupun penukaran yang telah berlandaskan ke prinsip ekonomi Islam. Dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip ilahiyah,
di mana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali, yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan, sehingga terciptanya ekonomi yang seadil-adilnya. Prinsip ini menerangkan bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada Tuhan. Dalam ajaran Islam tidak ada permisahan antara dunia dan akhirat. Berarti dalam mencari rezeki harus halal dan baik. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. 2. Islam mengakui pemilik pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Ekonomi Islam menolak kejadian akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Seseorang Muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus penentuan di akhirat nanti. 6. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. 7. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Tujuan ekonomi Islam. Adapun tujuan hidup manusia, ada 2 dimensi yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah untuk mencapai ridhonya dan hubungan manusia dengan manusia mendatangkan rahmat bagi seluruh alam, sehingga tercipta kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Secara umum tujuan ekonomis Islam adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan ekonomi umat supaya lebih makmur atau meningkatkan hidup ke arah yang lebih baik. 2. Menciptakan ekonomi umat yang adil dan merata. 3. Mewujudkan perekonomian yang stabil namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. 4. Mewujudkan perekonomian yang serasi, damai, bersatu dalam suasana kekeluargaan sesama umat, menghilangkan nafsu menguasai atau serakah. 5. Mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan dalam hal produksi, distribusi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan. 6. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak membuat kerusakan di muka bumi, sehingga kelestarian alam dapat dijaga sebaik-baiknya, baik dalam fisik, kultural, sosial, maupun spiritual keagamaan. 7. Menciptakan ekonomi yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawa pengertian filantropi Islam. Filantropi Islam yaitu Andi Anggun Perintah dalam buku Revolusi Filantropi Islam, Studi Khusus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia 2005. Menyatakan bahwa istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani philos cinta dan anthropis manusia. Secara harfiah, filantropi adalah kesepakatulisasi dari praktik memberi giving, pelayanan service dengan sosialisasi extorsi secara sukarela membantu pihak yang membutuhkan. Ekspresi rasa cinta dalam Al-Quran, perintah berdrama mengandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi, dan saling memperkuat filantropi Islam. Di dalam sistem ekonomi istilah terdapat lembaga sosial ekonomi, adapun lembaga tersebut yaitu zakat. Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu atau mukallaf yang memiliki harta mengeluarkan harta sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting sebagai pengikat solidaritas dan mendidik
jiwa untuk mengatakan kelemahan dan memperkuat pengorbanan diri. Istilah zakat adalah sebagai harta wajib diberikan kepada orang tertentu dengan syarat tertentu. Dindi Hufaidi. Zakat adalah prinsip untuk mengangkat struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derama tetapi sedekah wajib. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ambillah zakat dari sebagai harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dalam Allah Maha mendengar, Maha mengetahui." Surah At-Taubah ayat 103. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi zakat memiliki tujuan yang jelas. Zakat juga diberikan kepada para mustahik yang tersebut di dalam Al-Quran. Zakat menurut sebagai kebahasaan berarti berkah, bersih, berkembang, dan baik. Di manakah zakat karena dapat mengembangkan dan dijauhkan dari bahaya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhitung untuk Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang kewajiban Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Pengelolaan zakat. Tujuan utama usaha pengelolaan zakat di Indonesia adalah agar Indonesia lebih menguatkan ajaran agama dalam mengelola zakat. Tidak selalu berjalan mulus, ada masalah dan solusi yang dilaksanakan, salah satunya perintah zakat, pemahaman zakat. Upaya lain adalah fikih zakat baru, yaitu ada kerjasama multidisipliner para ahli bidang dalam menjalankan pengelolaan zakat. Amil zakat harus berpegang ahli bidang dalam teguh pada tujuan pengelolaan zakat, antara lain: 1. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin. 2. Membantu pemecahan masalah dan para mustahik. 3. Mengangkat syair Islam. 4. Mengangkat harta dan martabat bangsa dan negara. 5. Mewujudkan kesejahteraan keadilan sosial dalam masyarakat. Sekian pengertian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan meskipun perintahnya tidak disebutkan secara tegas sebagaimana halnya zakat. Namun para ahli dipandang sebagai landasan perintah untuk berwakaf, yaitu 1. Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan." Surat Al-Hajj ayat 77. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam, sebagaimana fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yakni wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda, wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan. Solusi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi atau pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Ketiga adalah infak. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak merupakan berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Dengan kata lain, infak merupakan sumbangan sukarela atau seikhlasnya berupa materi. Tujuan infak yang pertama adalah hendaklah infak itu dilakukan dengan semata-mata memperoleh keridhaan Allah SWT dan kecintaannya untuk mendapatkan pahala dari Allah serta ridhonya. Yang kedua adalah infak hendaklah untuk menolong sesama di dalam masyarakat serta mewujudkan solidaritas sosial. Yang ketiga, agar manusia menyadari tanggung jawabnya baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, memperhatikan kesejahteraan sosial, serta mendinamisir perekonomiannya. Dan yang keempat, untuk mengurangi beban Baitul Mal dalam menghidupi orang-orang yang kurang mampu, serta membantu negara untuk memberantas kemiskinan, mensejahterakan masyarakat. Kemudian manfaat infak. Manfaat infak merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi yang menerima zakat maupun yang memberi zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berarti perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada setiap bulir 100 biji. Saya ulangi, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjarannya bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang memberikan hartanya di jalan Allah SWT atau berinfak akan mendapatkan imbalan 700 kali dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa infak tidak hanya memberikan keuntungan bagi yang menerima, namun juga dapat memberikan keuntungan kepada pemberi infak. Selain dari surah Al-Baqarah ayat 261, masih banyak manfaat atau pahala yang diberikan Allah SWT kepada umat muslim yang meluangkan infak. Beberapa di antaranya yaitu dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai Bani Adam, lakukanlah infak, pasti aku akan limpahkan karunia kepadamu. Sesungguhnya nikmat dan kelebihannya sangat penuh berlimpah ruh. Tidak susut sedikit pun baik siang maupun malam." Saya ulangi, Allah berfirman, "Wahai Bani Adam, lakukanlah infak, pasti aku akan limpahkan karuniaku kepadamu. Sesungguhnya nikmat dan kelebihannya sangat penuh berlimpah ruah, tidak susut sedikit pun baik siang maupun malam." Yang kedua, Allah memerintahkan manusia supaya melakukan infak dan membelanjakannya sebagai rizki yang telah dilimpahkannya kepada fakir miskin, orang yang sangat memerlukannya, dan untuk kebaikan dan kemanfaatan banyak orang. Yang ketiga, Allah tetap dan pasti membalas infak atau belanja yang telah dikeluarkannya dan akan dibalas berlipat ganda oleh Allah dengan cara sendiri. Baik hambanya sadar atau tidak sadar, balasannya akan melimpah kepadanya di dunia atau ditanggungkan pada waktu yang ditentukannya sendiri atau ditanggungkannya pada hari kiamat kelak.
Kemudian pelaksanaan infak. Pelaksanaan infak dilakukan dengan cara memberikan infak secara langsung kepada orang yang menerima infak, baik secara tersembunyi atau rahasia, atau sini maupun secara terang-terangan atau alani, asalkan dilakukan dengan cara keikhlasan terlepas dari sikap riya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang berarti, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sodako, pengertian sodako, sedekah asal kata bahasa Arab. Sodako yang berarti pemberian yang diberikan oleh seorang muslim secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha atau ahli fikih disebut sedekah at-tawa atau sedekah secara spontan sukarela. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekira artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridho Allah semata. Menurut fuqaha, sedekah dalam arti sedekah atau berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberi secara terang-terangan, dalam arti diberitahu atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat naungannya di hari kiamat kelak adalah seorang yang memberikan sedekah dengan tangan kanannya dan ia sembunyikan dengan tangan kirinya. Jadi banyak jenis ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan harta. Keterbatasan dalam harta bisa menjadi keterbatasan dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada orang miskin agar mereka tidak menghalangi dirinya dari keutamaan dan pahala sedekah harta. Mereka boleh bersedekah sesuai dengan kemampuannya, meski sedikit, sebab menyedekahkan harta yang dibutuhkan meski sedikit jauh lebih baik daripada menyedekahkan harta yang tidak dibutuhkan meski banyak. Hal ini dikarenakan motivasi orang tak punya dalam bersedekah harta dalam keimanan, tawakal kepada Allah, serta keyakinan terhadap rezeki dan bantuan Allah. Berbeda dengan orang kaya yang bersedekah dari hartanya yang berlimpah. Artinya yang miskin dan tidak punya harta juga dapat bersedekah. Rasulullah SAW sukses membangun masyarakat muslim yang sejahtera, adil dan makmur di atas landasan kasih sayang, antara lain sedekah. Sedekah itu mempunyai artinya sangat luas, tidak hanya berupa mengeluarkan harta benda untuk orang-orang duafa. Mengusap kepala anak yatim juga termasuk sedekah. Membantu orang-orang tidak yang kesulitan melangkah atau membawa sesuatu juga termasuk sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan termasuk sedekah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh melalui perbuatan dan perkataannya. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim apabila beliau melihat seseorang yang bakhil, beliau mendoakannya agar keadaan berubah sehingga mau korban dan memberi barang siapa yang berinteraksi dengan beliau dan melihat petunjuk beliau, niscaya ia tidak kuasa untuk menolak toleransi dan seruan beliau. Hukum sodako, para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerimanya sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah itu untuk kemaksiatan. Terakhir, ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih banyak daripada apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang benar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga. Kesimpulannya adalah masalah ekonomi merupakan masalah yang universal. Oleh karena itu, seluruh dunia menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan ekonomi. Diperlukan perubahan yang bersifat mendasar mulai dari tatanan filosofi yang akan membentuk teori ekonomi Islam, yang kemudian akan membentuk prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam sehingga pada akhirnya akan terbentuk secara otomatis perilaku Islam dalam ekonomi. Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dalam alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilalhiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan. Mungkin hanya itu saja dari persentase kami. Kami berharap persentase yang kami bawakan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Jika kami ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.